rekeningnya langsung gitu. Jadi biar tepat sasaran. Oke, masalah transparansi pasti yang diinginkan publik kan itu masalah transparansi daripada bantuan ini. Anda bisa menjelaskan kepada publik masalah transparansi ini benar-benar target sesuai dengan target? Oke, pertama gini, kita tuh selalu update gitu, bisa dicek ya di medsosnya Kemenaker gitu. Oke. Kita sampaikan per batch di termin pertama gitu ya, dan juga per batch di termin kedua itu penyalurannya sudah berapa persen. Gitu. Jadi setidaknya dalam seminggu sekali itu ada 2 atau 3 kali postingan. Karena kita itu kan basis datanya berdasarkan laporan bank. Misalnya Bank Mandiri sebagai bank penyalur, itu dapat kuota data 1 juta untuk menyalurkan gitu di minggu ini. Nah, kita baru bisa dapat data laporannya itu setelah dia menyalurkan. Misalnya di hari misalnya dia dapat Senin, Selasa, Rabu baru kita dapat, langsung kita laporkan tuh. Tapi bukan hanya Bank Mandiri ya, keseluruhan. Om. Jadi bank penyalur itu kan ada Himbara, 4 bank itu. Betul. Laporannya kita dapat, langsung kita laporkan ke masyarakat lewat medsos, kanal-kanal medsos kita, bahwa batch 1 untuk termin 1 sudah disalurkan sekian persen gitu. Nah, itu bisa dilihat, bisa di tracking minggu ke minggu itu berapa persen kenaikannya, mulai dari 20%, 50% sampai sekarang 90%. Terus yang kedua, tentu karena ini uang negara gitu kan ya. Dan kita kan memberikan bantuan itu nggak seperti uang kaget gitu. Harus ada regulasi, ada administrasi keuangannya dan dimonitor oleh misal pemeriksa BPK gitu kan. Bahkan juga KPK gitu. Nah, kita juga diperiksa BPK, kita menyampaikan data-datanya gitu ya. Transparansi kita secara keuangan, juga dengan KPK kita beberapa kali bertemu untuk membahas masalah penyaluran BSU ini. Jadi menurut kami secara transparansi itu sudah kami lakukan upaya-upaya tersebut gitu. Upaya-upaya tersebut termasuk juga datanya tidak ada yang diutak-atik karena saklek datanya dari BPJS. Data tahap pertama. Nah, tahap kedua itu ada penambahan nggak jumlahnya? Tidak ada. Kenapa? Kan korban PHK dan segala macam. Karena kan pekerja-pekerjanya. Karena kan kita harus ikut dengan regulasi kriterianya. Kriterianya dibatasi sampai dengan bulan Juni 2020. Nah, kalau jadi yang belum daftar sampai bulan Juni, berarti dia tidak bisa menerima untuk tahap selanjutnya. Itulah kebijakan. Jadi kalau misalnya kita sudah sampai berapa 9 juta sekian ya. Nah, itu bagaimana dengan nasib mereka? Apakah mereka berhak untuk menerimanya juga? Karena mereka terdaftar di perusahaan sebelumnya. Iya. Kalau dari data kami itu memang yang di PHK dengan yang dirumahkan itu masih lebih banyak yang dirumahkan. Nah, perusahaan-perusahaan yang ada di BPJS juga itu kan bagian dari ekosistem itu tadi, ekosistem ketenagakerjaan yang mana pekerjanya juga terdampak. Iya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya pemerintah itu sudah mengupayakan agar para pekerja yang terdampak ini bukan hanya di PHK ya, tapi juga dirumahkan, apalagi tidak dibayar gitu ya. Itu juga dia bisa dapat insentif dari sini. Gitu. Nah, di luar itu kan masih banyak ya, masih ada beberapa bantuan yang lain. Contoh, ada padat karya di masing-masing kementerian. Di Kemenaker sendiri pun ada padat karya. Itu dan juga ada kartu prakerja. Kartu prakerja kan juga termasuk bantuan untuk menjadi buffer ya, menjadi buffer bantuan bagi para pekerja yang terdampak oleh COVID-19 itu, baik dia di PHK maupun dirumahkan. Gini, saya ingin menegaskan sekali lagi, kalau itu kan program berjalan dari bulan Juni kemarin, tiba-tiba dia bulan Agustus atau September ini dia kena PHK. Apakah dia berhak untuk mendaftar? Karena sebelumnya dia belum terdaftar. Kita strict tetap data yang lama, betul. Tidak ada perubahan data. Karena by regulasi, gitu. Karena sesuai regulasi. Karena sesuai regulasi, kalau kita buka datanya, itu bagaimana kita bisa memverifikasinya dalam waktu yang cepat dan juga validitasnya itu nanti bisa dipertanyakan. Seperti itu. Jadi memang satu sisi ada yang harus dibantu, satu sisi yang lain kita harus tahu bahwa
mengeluarkan uang negara itu ada prosedurnya, ada kriterianya gitu loh. Jadi kita tetapkan memang bantuannya seperti itu.